to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal nempatin janji aku ke kalian semua yang aku bikin vlog kemarin, yang bikin tentang skincare rutin pagi aku, dan juga aku ngevlog yang vlognya itu nggak terlalu panjang lebar gitu, jadi vlognya cuma sebentar aja. Jadi di video kemarin aku bikin tentang bukan my acne story, maksudnya aku janji mau bikin video kedua ini tentang my skincare routine yang membebaskan aku dari my acne, jerawat-jerawat aku ini. Jadi guys, sebelum aku kasih tunjuk skincare apa aja, aku mau cerita dulu tentang pengalaman jerawat aku pertama kali. Jadi aku ini waktu kelas 6 SD itu aku sudah jerawatan guys, tapi jerawat aku tuh masih modelnya tuh kayak beruntusan gitu, tapi nggak terlalu banyak, cuman di jidat doang. Dan pas aku lulus SD kelas 1 SMP itu aku ingat banget jerawat aku tuh banyak di sini, di jidat. Mulai dari biji-biji guys, jadi tumbuhlah jerawat 1-2 gitu. Terus aku kopek aku kan nggak peduli ya gitu dulu. Aku dulu tuh kalau pakai sabun tuh sabun cuci muka, yang sabun untuk badan aku pakai juga untuk di muka guys, karena tidak pedulikan diri aku sendiri gitu, yang nggak peduli tentang muka aku gitu, karena aku juga kan masih kecil, baru lulus SD gitu, jadi nggak terlalu pikir apa-apa dan macam-macam. Terus malas pikir tentang cowok-cowok gitu, nggak terlalu pikir. Aku mulai jerawatan dan setelah aku jerawatan itu aku selalu kopek. Kalau aku di jerawat aku kopekin, pecahin. Aku tuh gemes banget. Lihat jerawat tuh aku gemes, jadi aku selalu kopek gini. Jadi karena aku kopekin itu, jadi tentu semakin banyak, karena kalau kita kopekin jerawat kita itu kan jerawat ada air di dalamnya, air gitu. Jadi itu dia kalau ini pas kita kopekin itu airnya keluar dan bisa menyebar itu yang membuat jerawat kita tambah banyak guys. Jadi itu ya, jadi untuk kalian yang punya jerawat, jangan pernah kalian kopekin jerawat kalian, jangan pernah. Itu bukan hal yang memang kalian tuh kalau rasa jerawat tuh pasti kalian, aduh kok ada jerawat sih, aku nggak percaya diri banget, kalian pasti ada juga yang tangannya gatal gitu ya, yang pengen kopekin jerawatnya. Tapi guys, jangan pernah kopekin jerawat kalian. Kalau nggak mau jerawat kalian tuh tambah banyak dan semakin infeksi, jangan pernah kopekin jerawat kalian, oke? Itu kan aku langsung jerawatan tuh di jidat langsung mulai banyak karena aku kopekin. Akhirnya mami aku bawa aku ke dokter perawatan kecantikan gitu guys, oke? Aku nggak bisa sebut apa nama dokternya, aku nggak bisa sebutin apa nama dokternya. Dan akhirnya aku dibawa ke dokter. Itu aku ingat sekali, aku masih kelas 1 SMP, aku sudah ke dokter muka untuk konsultasi my acne. Dan aku setelah konsultasi ke dokter bilang jangan makan kacang lah, inilah ya. Kalau kalian ke dokter pasti itu yang dokter itu katakan, ya itu sudah juga yang dikatakan sama aku. Jadi aku dikasih waktu itu krim pagi, krim malam, dan sabun cuci muka. Dan setelah itu aku pakai terus, akhirnya aku lepas 2 tahun. Mulai dari kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP aku sudah nggak pakai krim dokter, aku lepas, aku capek, dan aku juga orangnya nggak terlalu peduli gitu, dan aku lepas. Aku sempat pakai temulawak, krim temulawak, dan aku nggak tahu kalau itu berbahaya banget, tapi it's okay, aku nggak peduli gitu, yang penting muka aku tuh nggak kusam. Tapi di situ pas itu muka aku nggak jerawatan guys. Jadi 2 SMP sampai kelas 3 SMP semester 1 aku tuh nggak jerawatan, tapi muka aku tuh putih karena krim temulawak. Karena aku tuh nggak mau muka aku kusam guys, jadi aku pakai itu untuk memutihkan muka aku, jadi muka aku tuh kelihatan putih tapi nggak jerawatan. Dan aku lepas semua krim, dan pas kelulusan mulai kelas 9, aku ingat banget kelas 3 SMP itu udah kelulusan gitu kan, kita liburan ke Jakarta. Awal mula muka aku mulai kusam, mulai jerawatan gitu, tapi jerawatnya sudah mulai di pipi di sini jerawat kayak 1 gitu. Aku lupa gimana jerawat aku lupa banget itu. Dan akhirnya aku kembali lagi ke dokter muka, tapi dokter mukanya tuh dokter muka yang berbeda. Jadi tidak sama dengan dokter yang pertama kali aku pergi waktu itu, yang waktu aku SMP. Ini dokter yang beda lagi. Wow, amazing banget, hasilnya tuh bagus banget guys. Muka aku tuh jadi bersih, putih, karena aku tuh harus peeling. Jadi
aku waktu itu aku tinggal di Palu guys, tinggal di Palu, dan dokternya itu cuman ada di dokternya itu tidak ada di Palu dan ada di Makassar. Jadi aku setiap kali kalau mau konsultasi ke dokter, mau peeling itu aku berangkat dari Palu Makassar gitu terus. Untung nggak jauh-jauh amat ya, cuman keberangkatan itu mungkin setengah jam aja dari Palu ke Makassar. Jadi aku konsultasinya gitu-gitu terus guys, gitu-gitu terus. Akhirnya aku capek, aku maksudnya pusing gitu, aku mah capek juga berangkat terus ya. Jadi aku pakai krim itu dari pas liburan itu sampai kelas 7 lagi 10 kelas 10 itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu aku masih pakai krim itu, muka aku tuh bagus banget, putih banget, sampai muka aku nya lebih putih daripada leher aku guys, karena aku rajin peeling. Muka aku tuh juga bersih banget guys, bersih sumpah. Aku memang membuktikan bahwa itu memang terbaik dokter itu terbaik. Mukaku bersih banget, aku senang gitu lihat kaca, senang banget. Dan oh my god, pokoknya aku bahagia banget mukaku bersih. Dan akhirnya aku tuh mulai melepaskan itu semua, mulai melepaskan dokter itu karena aku capek. Dan juga waktu itu sudah mulai tumbul biji-biji guys, biji-biji gitu, mungkin karena harus konsultasi ke dokter lagi, ganti krim lagi, I don't know, but ya aku malas gitu. Dan aku mulai terpengaruh dengan produk-produk yang Korea gitu, produk Korea. Aku lihat, wow bagus juga nih pakai skincare, mau coba skincare ini. Jadi waktu itu aku campur guys. Jadi aku itu kan kalau kita pakai krim dokter, kita tuh kalau mau lepas dia jangan satu kali lepas. Jadi kalau kita satu kali lepas, itu yang buat kita bisa ketergantungan, ataupun kita pas mau pakai skincare yang lain muka kita tuh semakin rusak. Jadi kalau mau lepas dari krim dokter, kita butuh waktu untuk menyesuaikan kulit kita kembali. Jadi kita kan kayak macam pakai krim dokter tuh setiap hari. Jadi mulai minggu depan kita tuh coba kayak 4 hari atau 5 hari, tapi jangan kita langsung lepas. Pokoknya itu perlahan-lahan kita lepas, dan jangan langsung lepas guys. Untuk kalian ya yang masih pakai krim dokter, kalau mau lepas krim dokter tuh jangan pernah langsung dilepas krim dokternya, karena itu bahaya banget. Baru kalian kalau lepas langsung kalian coba skincare lain, itu paling bahaya guys. Jadi muka kalian tuh bisa hancur. Dan di situ awal mula aku salah dalam mempergunakan krim dokter. Jadi aku tuh waktu itu kan sudah bosan pakai krim dokter, jadi aku langsung terpana. Pertama tuh aku terpana melihat produk-produk Korea nih bagus, kayak mulai dari toner. Aku kenapa sih nggak coba skincare lain. Jadi aku langsung itu krim dokter itu, dan aku langsung mencoba toner langsung aku lihat muka aku kok tambah hancur sih. Muka aku kok tambah hancur. Hancur muka aku di situ guys. Mulai timbul jerawat lagi, biji-biji gitu guys. Di sebelah sini tuh biji-biji beruntusan, terus habis itu mulai jerawat 1-2 gitu. Cuman 1-2 aja guys, tapi aku tuh jadi pusing, jadi kepikiran, jadi udah nggak percaya diri guys, dan aku coba beli krim online, oke? Aku nggak bisa sebutin. Jadi aku beli krim online ini, aku lihat reviewnya, reviewnya ini bagus-bagus. Terus aku lihat, banyak ini orang yang jerawatan pakai krim ini tuh jadi hilang gitu ya. Siapa yang nggak mau terpana begitu dengan review orang yang bagus-bagus. Jadi aku coba guys, ternyata sebenarnya krim itu bagus, cuman karena aku waktu lepas krim dokter itu aku langsung lepas kaget gitu, nggak bikin perlahan-lahan untuk melepas krim dokter itu. Jadi akhirnya muka aku itu jadi tambah rusak. Oke, guys, jadi tambah rusak dokter. Habis itu aku pakai skincare Korea nggak cocok, aku coba lagi yang krim online gitu. Aku coba, terus habis itu muka aku tambah rusak. Dan akhirnya setelah muka aku rusak itu guys, setelah itu aku nggak pakai apa-apa lagi. Aku cuma pakai sabun dari krim yang aku beli di online shop itu. Aku cuma pakai sabunnya doang, dan muka aku ini parah banget. Nanti aku tunjukin ke kalian foto aku. Jadi guys, waktu itu kan Palu itu sempat ada bencana tanggal 28 tahun 2018, sempat ada bencana, dan akhirnya kita tuh mengungsi ke Makassar. Setelah kita mengungsi ke Makassar, di situ tuh aku mulai lihat muka aku kok begini banget, tidak percaya diri, sudah down banget. Muka kalian bisa bayangkan kan, kalau muka yang bagus awalnya bersih, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba tuh muncul jerawat aku tuh sudah bukan cuma 1-2 doang guys, jadi itu 1-2-3 gitu, baru nanah besar-besar gitu. Oh my god, itu kayak stres. Aku bisa stres di situ, sakit banget, muka aku sakit banget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk
pergi ke dokter lagi. Sebelum aku berangkat ke Jayapura, aku memutuskan untuk ke dokter lagi, yaitu dokter yang pertama kali aku pergi, yaitu di waktu aku kelas 1 SMP itu, yang aku pertama kali aku kembali ke dokter itu. Tapi ini dokter yang berbeda, nama tempatnya ini sama ya. Jadi aku pergi situ lagi, terus aku konsultasi sama dokternya, terus dikasih perawatan yang pertama tuh cuma dikasih krim pagi, krim malam, sama sabun cuci muka. Itu doang yang dikasih. Dan akhirnya mami aku bilang aku lanjut perawatan aja di Jayapura, karena di Jayapura juga ada dokter yang sama itu. Dan aku akhirnya pas sampai di Jayapura, sampai di sini aku langsung ke dokter. Dikasih laser guys untuk hilangkan merah-merah ini, bukan laser sih, kayak sinar tuh guys, sinar merah untuk mengurangi merah-merah sama di pipi aku. Sama waktu itu aku dikasih peeling, aku dipeeling guys, aku dipeeling. Tapi aku semakin kesini aku pikir, kok muka aku nih nggak baik kan. Tapi oke, so far so good, itu bagus hasilnya. Jerawat aku tuh hilang, cuman muka aku tuh berbiji, terus dia bertekstur merah seperti ini guys. Jadi aku bilang ini beda banget sama dokter yang waktu aku SMA itu, yang aku pergi ke Jakarta, yang aku konsul sama dia itu. Jadi itu beda banget hasilnya dengan yang di dokter yang beda banget guys. Jadi aku lihat muka aku kok tambah berbiji-biji ini sih. Aku sempat lepas, tapi aku pakai lagi guys. Aku pakai lagi, dan aku akhirnya putuskan untuk tidak pakai krim itu lagi. Krim dari dokter itu aku cuma pakai sabun cuci mukanya doang. Aku pakai, oke, so far so good. Aku nggak ada jerawat guys. Muka aku baik-baik aja karena aku melepaskan krim itu secara perlahan. Aku tidak langsung kaget gitu guys. Jadi aku lepas langsung aku langsung pas, nggak pakai lagi, tidak, aku perlahan. Jadi seminggu kayak aku pakainya setiap hari. Jadi mulai dari krim pagi aku kayak pakai tuh cuma 5 hari, terus krim malam aku cuma pakai 5 hari juga, begitu juga seterusnya sampai waktunya minim berkurang setiap minggu, jadi sisa 1 hari gitu sampai akhirnya aku lepas dari krim dokter itu dan aku cuma menggunakan sabunnya. Dan akhirnya pas tahun kemarin itu aku kan Natalan di Palu, jadi habis itu aku minta mami aku bawa perawatan, jadi aku tuh mati-matian perawatan banget, nggak ada jerawat sama sekali muncul. Tapi muka aku tuh gruntusannya tuh parah banget, Oke, nggak ada jerawat, memang jerawat aku udah sembuh, nggak kayak waktu aku pas kemarin udah sembuh. Tapi kalian tahu kan, biji-biji itu, oh my god, muka aku tuh memang bagus, nggak ada jerawat, tapi biji-biji itu beruntusan itu membuat aku minder juga, jadi nggak enak gitu. Apalagi pas tante aku tuh, pas aku sampai di Makassar, dari Jayapura aku berangkat dulu sebelum ke Palu, aku menginap di Makassar 1 hari dan besoknya aku berangkat ke Palu. Dan habis itu tante aku bilang gini, Gaby kok mukamu gitu banget sih, itu biji-biji tambah hancur gitu kan, down banget guys. Jadi aku tuh orangnya nggak bisa ditegur dalam hal apapun. Jadi kalau macam muka aku jerawatan, terus aku dibilang, Gaby kok mukamu jerawatan sekali, parah gini, langsung down banget. Dan aku cari-cari terus, dan akhirnya pas di Palu aku minta mami aku untuk bawa aku ke klinik kecantikan. Tapi akhirnya karena kita semua sibuk dengan Natalan dan lain-lain, jadi nggak sempat guys. Jadi di situ mami aku cuman bilang, aku coba ini aja, sabun Kojisa namanya. Awalnya itu aku mau coba sabun Kojisan. Aku beli sabun Kojisan dengan dia punya krimnya itu aku coba beli, dan itu tuh oh my god, aku tuh nggak baca dulu sebelum aku beli tuh, aku nggak baca. Yang aku fokusnya itu cuma sabun untuk memutihkan wajah. Oke, jadi muka aku tuh kusam guys. Jadi aku tuh mau muka aku itu putih. Oke, putih. Oke, siapa sih cewek yang ngomong mukanya putih? Tapi nggak sampai lehernya hitam juga ya. Pokoknya harus setara, sebanding muka dan leher harus setara. Oke guys, supaya kalian nggak dibilang cabe-cabean. Jadi guys, aku coba beli itu.